Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pengukuran menggunakan metode poligon tertutup serta cara perhitungannya. Apa itu poligon tertutup? Poligon tertutup adalah kerangka dasar pengukuran yang membentuk poligon segi banyak yang menutup. Yang dimaksud menutup adalah apabila mulai dari titik 1, kemudian ke titik 2, dan seterusnya akan kembali ke titik 1 lagi, sehingga akan membentuk segi banyak. Alat-alat yang diperlukan yaitu pertama teodolit, kedua tripod teodolit, ketiga rambu ukur atau bak ukur, keempat kompas dan GPS, kelima pita ukur atau meteran. Yang keenam adalah payung. Payung berfungsi untuk melindungi teodolit dari paparan sinar matahari langsung agar teodolit tidak overheat. Yang ketujuh adalah paku. Paku difungsikan di sini sebagai patok. Yang terakhir adalah alat tulis. Alat tulis digunakan untuk mencatat hasil pengukuran. Nah, setelah menjelaskan tentang apa saja alat-alat yang digunakan dan fungsi pengukuran metode poligon tertutup, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih caranya pengukuran menggunakan metode poligon tertutup dengan alat penyipat datar. Di sini saya sudah menampilkan contoh gambar titik patok pengukuran metode poligon tertutup. Di sini saya sudah membuatkan patok titik A, titik B, titik C, dan titik D. Langkah awal untuk pengukuran Setelah metode membuat patok, kita harus poligon tertutup ini mendirikan yaitu yang alat penyipat pertama datar di titik mendirikan A. patok. Nah, saya sudah siapkan di situ. Nah, bagaimana sih caranya mendirikan alat tersebut? Nah, kita sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah kita melakukan penempatan tripod atau statif di atas titik yang telah ditentukan. Jadi ini namanya statif, kita tempatkan di titik yang telah ditentukan. Usahakan saat menempatkan bidang level sampai datar, karena nanti akan berpengaruh terhadap centering nivou. Untuk yang kedua, injak sepatu statif agar melesak dalam tanah. Jika di atas tanah, tinggi statif disesuaikan dengan orang yang akan membidik dan permukaan kepala statif diusahakan relatif. Selanjutnya, ambil pesawat dan letakkan pada landasan pesawat, kemudian dikunci. Nanti setelah statifnya berdiri, itu tuh nanti di bawah sini ada skrup pengunci. Nanti bisa dikunci untuk agar alat tidak terjatuh. Dikunci dengan statifnya. Yang keempat, mengatur ketiga buah skrup ABC kira-kira setengah panjang as. Nah, di sini yang namanya skrup ABC itu ini 1, 2, yang satunya lagi di belakangnya lagi, di sini ada kayak semacam ini juga, itu namanya skrup ABC. Nah, itu kita atur skrup ABC kira-kira setengah panjang as. Dan untuk skrup ABC ini gunanya nanti untuk menyentring nivou. Di dalam sini ada yang namanya gelembung nivou. Alat bisa digunakan ketika gelembung nivounya berada centering di atas, di tengah-tengah alat. Selanjutnya, sejajarkan teropong dengan dua buah skrup AB kedudukan I. Kemudian skrup diputar searah, jika masuk semua, jika keluar semua, sambil dilihat kedudukan gelembung nivou tabung agar tepat di tengah-tengah skala nivou. Oke, jadi ini untuk teropongnya ini nanti diputar. Jika masuk semua, jika keluar semua, sambil dilihat kedudukan gelembung nivou tabung agar tepat di tengah-tengah. Nah, jadi di sini nanti skrup ABC-nya ini diputar. Jika diputarnya masuk, berarti masuk semua. Dan kalau jika keluar, skrup AB-nya juga diputar keluar. Untuk mengecek apakah udah centering apa belum, ini nanti teropongnya ini diputar 360 derajat. Jika nivounya masih berada di tengah, berarti alat bisa siap digunakan. Agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam pengukuran di lapangan, maka langkah tersebut di atas harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga ketiga syarat dapat terpenuhi, yaitu yang pertama, sumbu vertikal, benang silang horizontal tegak lurus, sumbu L, garis bidik sejajar garis arah nivou. Setelah mendirikan alat, langkah selanjutnya itu mencari sudut azimut dengan cara menggunakan GPS diletakkan di titik A dengan acuan arah utara ke titik B. Acuan arah utara ke titik B. Setelah ketemu azimutnya, jangan lupa untuk mendarat.
Setelah mencari sudut asimut sudah terketahui, nah selanjutnya itu mencatatnya. Setelah itu mencari sudut beta A atau sudut dalam dengan acuan titik B ke titik D. Setelah ketemu, kita tulis di sini sudut BD. Langkah selanjutnya membaca rambut ukur. Bagaimana sih caranya membaca rambut ukur dari arah titik A ke titik B? Untuk caranya membaca rambut ukur sebagai berikut. Nah, setelah mencari setelah ketemu beda tingginya, kita mencari sudut beta B dengan acuan titik A ke titik C. Setelah ketemu, kita tulis sudut AC. Setelah itu, kita membaca rambut ukur untuk mencari beda tingginya. Setelah ketemu, kita harus mencari sudut BC atau beta C dengan acuan titik B ke titik D. Setelah ketemu, kita tulis sudut BD. Langkah selanjutnya membaca rambut ukur di titik D untuk mencari beda tinggi antara C dan D. Setelah ketemu beda tingginya, kita langkah selanjutnya mencari beta D dengan cara mengukur sudut dengan acuan titik C ke titik A. Setelah ketemu, kita tulis sudut C A. Nah, setelah ketemu, kita mencari rambut ukur di titik A untuk mencari beda ketinggian dari titik D ke titik A. Nah, setelah kita mengetahui hasil data-datanya, kita langsung setelah mengetahui nilai-nilai untuk pengukuran metode poligon tertutup ini, langkah selanjutnya yaitu memasukkan data-data ini ke dalam Microsoft Excel atau dalam perhitungan. Nah, setelah mengetahui alat-alat yang digunakan. Nah, setelah mengetahui nilai-nilai atau data-data yang kita peroleh, langkah selanjutnya yaitu menghitung dengan menggunakan perhitungan metode poligon tertutup. Sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.